Kita pulang guys. Iya guys. Setelah kemarin sempet touring ke Bali, sekarang kita pulang. Duh, susu coklatnya nggak dibawa. Realita lagi. Coklatnya nggak dibawa ya? Nanti beli. Mau beli sekarang pokoknya nggak mau pulang. Tuh, kok gitu? Tunggu kan lagi di jalan. Iya nanti dibeliin selo bae. Pegon. Itu lagi ada bazar ya. Aku Ya. mau pokoknya mau aja. Sekarang mau pokoknya. Iya Danis nggak boleh kayak gitu dong, harus sabar. Tunggu aja ya. Jadi sebelum berangkat kita beli kopi dulu Beli kopi. biar jengat. Takut ya. Karena ini adalah perjalanan mengejar waktu. Karena besok pagi jam 8 kita harus udah masuk ngantor. Bentar. Sekarang jam 5 pagi dari Bondowoso menuju Jakarta. Nanti kita lihat kira-kira butuh waktu berapa jam dari Bondowoso sampai Jakarta. Lagi beli kopi dulu. Sedikit engkau akan berteman pahit dua. Pada perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak kurang lebih 950 km dengan estimasi durasi perjalanan 13 jam perjalanan. Saat ini kita sudah melewati kawasan Arak-Arak. Kawasan Arak-Arak adalah salah satu pegunungan atau kawasan perbukitan yang ada di Kabupaten Bondowoso, sekaligus menjadi batas antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Kondisi jalan bisa dikatakan relatif baik di kawasan Arak-Arak, tetapi setelah melewati pertigaan Suboh mengarah ke PLTU Paiton, kondisi jalan menjadi sedikit rusak dan ada beberapa tambalan jalan yang tidak rata. Kondisi ini cukup berbahaya bagi pengendara roda 2. Semoga pemerintah bisa segera melakukan perbaikan karena jalur ini merupakan jalur poros juga bagi masyarakat dari Pulau Jawa yang ingin menuju ke Pulau Bali ataupun sebaliknya. Ini lagi yang mana? Ih. Sama banget. Duh. Apa tuh? Tiangnya tuh. Oh, maksudnya flyover berarti? Iya, nih jadi salah satu Ini yang Probowangi itu ya? yes
tol paling indah. Kanan kalau dari arah Jakarta tuh kanan view-nya gunung, kirinya laut. Enak kalau udah ada Banyuwangi ya, Bi, ya? Enak, cepet. Ini Bisa kan bisa tepat waktu berapa? 2 jam. Berarti anggaplah cuma 10 jam nonton. Kurasa dia akan suka. Tublak ambe andong. Baru masuk tol Gending. Jam berapa? Jam 8 baru masuk tol Gending. Apa kamu beruntung? Ini baru mobil. Tuh kanan wih. Baru mobil tuh kanan tuh. Tuh Denpasar Surabaya wih. Itu. Tuh. Anaknya mau ke Bali. Seneng kali ya mereka mau ke Bali ya, perasaannya ya. Kita udah ada di jalan tol Probolinggo menuju Jakarta. Ini sekarang jam 8:30 malam. Target kita adalah sampai di Jakarta sebelum jam berangkat kantor atau sebelum jam 7:30 atau sekitar jam 7 kita udah di Jakarta sampai rumah. Mudah-mudahan jalannya lancar, kita bisa sampai Jakarta tepat waktu dan masih bisa berangkat ke kantor. Hujan lumayan deras nih guys, jadi kita kurangin kecepatan karena jalanan licin. Ini di kilometer 803 ruas tol Pasuruan. Tadi kita cukup lama terjebak macet di jalur Pantura Nontol akibat banyak pembangunan proyek
pintu tol salah satunya. Selain itu kondisi jalannya di ruas Pantura Situbondo Probolinggo itu juga jelek banget, banyak lubang, banyak tambalan jalan yang enggak rata. Tapi ini nanti kita coba kejar waktu via tol, agak ngebut dikit tapi tetap hati-hati. Oke, lanjut dulu. Kita sampai di gerbang tol Warugunung. Kita lanjut barusan tap gerbang tol Warugunung. Sekarang posisi jam 9:30. Kondisi jalanan lancar, cuman banyak land hogger nih yang kadang justru menghambat kendaraan yang dengan kecepatan maksimum. Jadi kita tetap harus hati-hati. Nah, seperti di depan tuh ada truk yang tiba-tiba potong jalur mau mendahului dengan kecepatan yang sangat minim. Ini hanya kecepatan 30 km per jam. Harusnya kendaraan-kendaraan yang di bawah kecepatan minimum ini ditindak tegas, karena ini membahayakan kendaraan yang berjalan dengan kecepatan agak tinggi tiba-tiba dipotong oleh kendaraan yang kecepatannya sangat rendah. Sudah sering sekali ada kecelakaan akibat hal-hal seperti itu. Tapi penegakan hukumnya ya gitulah, namanya juga namanya. Kita udah memasuki Kabupaten Gresik, lanjut terus, mudah-mudahan jalannya lancar dan bisa sampai Jakarta tepat waktu. Oke, lanjut dulu guys, nanti kalau ada yang menarik di depan kita on lagi. Ini tips and trick buat temen-temen yang road trip lewat jalan tol, yang pengen berkendara stabil itu bisa ngikutin bis-bis besar, bis malam atau pokoknya bis sih, karena biasanya mereka akan berjalan konstan, tapi nggak pelan, tapi ngebut tapi konstan gitu. Tapi kita tetap harus pilih-pilih
bis yang nggak ugal-ugalan, jadi kitanya juga nggak ikut ugal-ugalan. Selain itu, bis juga jarang sekali ngerem ngedadak karena kendaraan besar biasanya memang sulit untuk ngerem ngedadakan, jadi akan aman untuk kendaraan yang di belakang, tapi kita tetap harus jaga jarak juga gitu teman-teman. Nih kita sekarang lagi membuntuti bis Eka. Biasanya bis ini tujuan Solo, Jogja, Semarang juga ada, Bumi Ayu ada juga, jurusan Bandung juga ada, banyak teman-teman. Kita ikutin terus. Kita lagi istirahat dulu. Ini kita makan di angkringan Mbak Ening, rest area kilometer 575 Ngawi. Perjalanan kurang lebih masih, ya kalau kata Google Map, sekitar 8 jam menuju Jakarta. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih cepat, jalanannya lancar. Sebat-sebat dulu biar nggak ngantuk. Sekarang jam 12 kurang seperempat. Sekarang jam 12.40 dini hari. Posisi ya masih di Boyolali nih, arah Jakarta. Kondisi jalan ramai lancar. Nggak ramai sih, tadi di beberapa titik sempat agak ramai karena ada perbaikan jalan. Kita lanjut, semoga jalanan lancar, kalau bisa tidak terlambat masuk kawasan Jabodetabek, khususnya Bekasi, karena kalau terlambat atau terlalu siang itu akan macet karena berbarengan dengan jam berangkat kantor.
Kita udah sampai Semarang. Nah, ini di tol dalam kota Semarang cukup padat. Jadi nggak bisa terlalu ngebut. Ini kita menuju pintu gerbang tol Kali Kangkung. Sekarang jam 1:30 pagi. Kalau dihitung kilometer masih ada 400 kilometer. Mudah-mudahan kekejar sampai Jakarta sebelum jam 7:30. Kita sampai gerbang tol Kali Kangkung. Kita udah sampai di ruas tol Palikanci. Kilometer berapa ya? Bentar. Kilometer 213. Sekarang jam 4 pagi. Ini dari tadi cuman ketemu beberapa bis saja. Lebih banyak truk dan kendaraan pribadi. Kayak gini kondisi jalannya. Cukup lancar, bisa selap-selip. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ruas tol Cipali itu minim penerangan. Padahal penerangan itu kita cukup penting ya, karena untuk kendaraan-kendaraan yang sedang trouble atau mogok di pinggir jalan kan kasihan kalau nggak ada lampu gitu. Atau ada alasan lain kenapa tidak diberi lampu penerangan? Teman-teman yang paham jangan lupa komen di bawah. Mudah-mudahan kekejar ya sampai Jakarta sebelum jam 7:30. Harusnya sih terkejar ya, karena sekarang posisi kilometer 210 pukul 4 pagi. Kalau kita jalan
100 km per jam, harusnya 200 kilo itu kan bisa ditempuh selama 2 jam. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu guys, supaya lebih fokus di jalan. Kita udah sampai di sekitaran Palimanan guys. Ini kilometer berapa ya? Kilometer, kalau nggak salah masih 190. Sampai tol Cikampek. Sekarang jam 6 kurang 10. Kita udah sampai di tol Cikampek. Jadi kemungkinan besar bisa sampai rumah sebelum jam 8 guys. Mudah-mudahan masih bisa berangkat ke kantor. Kita sebelah-sebelahan sama Wus guys. Jadi itu adalah kereta Wus yang sedang inspection sebelum beroperasi guys. Makanya jalannya nggak terlalu kencang dan kecepatannya kurang lebih sama dengan kecepatan mobil-mobil yang ada di Jalan Layang MBZ.
Kembali bertemu kemacetan. Ini kondisi Jakarta pagi hari saat keberangkatan orang-orang ke kantor. Sudah sampai kawasan Halim jam 6:30. Berarti aman guys, bisa nyampe rumah sebelum jam 8 pagi. Aku dibayar berapa, Wi? Hah? Aku dibayar berapa? Full nonstop aku. Ayo, belum. Kamu apa suruh gantian nggak mau? Belum jam 8. Jauh lebih cepat daripada ramalan Google Maps. Oh, habis banjir kayaknya Wi sini, Wi. Ini mobil pada ditaruh luar nih. Habis banjir, Wi. Hah? Tuh kan ditaruh luar semua. Tuh kalinya tuh, lihat tuh. Surut berarti ya? Bisa jadi.